Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Ibu harapkan anak-anak ibu semua dalam keadaan semangat, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita atau apa yang ingin kita capai pada materi pembelajaran kali ini dapat anak ibu pahami dan juga dimengerti. Baiklah anak ibu, hari ini materi kita adalah tentang kondisi alam Indonesia. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana kondisi tanah Indonesia, kemudian bagaimana iklim yang ada di negara kita, dan juga nanti kita akan membahas tentang flora dan fauna di Indonesia. Baiklah anak ibu, untuk memulai sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, ibu akan sampaikan kepada anak ibu tentang tujuan pembelajaran yang akan ingin kita capai pada materi kali ini. Nah, di sini dapat anak ibu lihat bahwa tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, itu menjelaskan keadaan geologi wilayah Indonesia. Kemudian menjelaskan kondisi iklim di Indonesia dan juga menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Baiklah anak ibu, kita akan masuk yang pertama. Kondisi fisik wilayah Indonesia itu yang pertama kita lihat secara geologis. Jadi secara geologis, letak Indonesia merupakan pertemuan dua deretan pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Pada minggu yang lalu, secara geologis letak kita sudah kita bahas bahwa selain dari deretan pegunungan muda, letak negara kita secara geologis juga terletak di antara beberapa lempeng bumi, baik itu lempeng Indo-Asia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, kemudian juga selain dari itu, letak geologi kita juga bisa dilihat dari adanya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Nah, untuk kali ini kita akan membahas letak secara geologi berdasarkan deretan pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian kita akan membahas tentang kondisi letak geologis ini. Dengan kondisi letak geologis ini, pengaruhnya kepada kehidupan kita yang pertama tentu banyak gunung berapi, karena dia merupakan pegunungan muda, ya. Kemudian banyak kandungan barang tambang. Jadi di dalam perut gunung itu banyak barang tambang. Tapi nak, dengan banyaknya gunung menyebabkan wilayah Indonesia menjadi labil atau menjadi mudah gempa, mudah bergoncang, ya, karena adanya pegunungan. Jadi ingat, gunung juga bisa menyebabkan gempa. Letusan gunung berapi bisa menyebabkan gempa. Bila letusan itu terjadi di dasar samudera dengan sangat kuat, itu juga bisa memunculkan tsunami. Jadi gempa dan tsunami bukan hanya disebabkan oleh gempa tektonik, tapi juga bisa karena reaksi gunung berapi. Nah, anak ibu lihat di sini, ini adalah Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Inilah dia deretan pegunungan muda. Nah, ini dari mulai Eropa ya nak ya, dari Spanyol, dari Afrika Utara, kemudian dia masuk ke Italia, kemudian masuk Asia Barat, ya, kemudian dia turun ke India. Inilah dia anak pegunungan Himalaya. Kemudian ke Asia Tenggara, ini dia di Myanmar, masuk ke Thailand, lalu ke Sumatera, baru terakhir dia berakhir di Maluku. Ini yang namanya Sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania ini berada di Indonesia bagian barat. Inilah dia rangkaian pegunungan besar itu. Jadi tadi di dunia ada dua rangkaian pegunungan besar yang namanya Sirkum. Ini dia yang bagian barat Indonesia namanya Sirkum Mediterania. Sedangkan yang bagian timur ini namanya Sirkum Pasifik. Nah, Sirkum Pasifik yang berwarna biru ini Anda lihat, ini dari mulai Amerika Selatan ya nak ya, dari mulai Patagonia masuk kemudian ke Amerika Serikat, ini dia yang pegunungan Rocky Mountain. Kemudian masuk ke Kanada, ini pegunungan McKenzie di Alaska, kemudian turun ke Jepang. Nah, di Jepang ini ada Gunung Fujiyama itu yang terkenal ya. Kemudian turun lagi terus sampai ke Filipina, ada beberapa gunung juga di sana. Kemudian dia turun ke Indonesia bagian timur. Inilah dia ke Maluku dan ke Papua, berakhir di Australia dan Selandia Baru. Inilah rangkaian pegunungan besar yang dimaksud itu, yang merupakan salah satu letak geologi negara Indonesia. Nah, kalau dilihat dari tempatnya ini, kita bersyukur karena kita dilalui oleh dua rangkaian itu, yang di barat oleh Sirkum Mediterania dan yang di timur oleh Sirkum Pasifik. Sedangkan negara lain tidak ada yang dua negara dilalui oleh rangkaian pegunungan besar ini. Nah, katanya dari penelitian dikatakan bahwa ada 140 gunung vulkanik dan non vulkanik. Nah, 140 itu artinya semua gunung, baik yang aktif maupun yang tidak aktif di negara kita.
Nah, kalau di daerah yang paling dekat dengan kita, itu ada Gunung Sinabung dan ada Gunung Sibayan. Itu adalah gunung berapi aktif di daerah Sumatera Utara. Banyak lagi gunung berapi aktif yang ada di Indonesia, baik di Indonesia bagian timur maupun di bagian tengah dan juga di bagian barat. Oke anakku, inilah dia yang dimaksud dengan sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Sirkum itu adalah rangkaian pegunungan besar. Di dunia ada 2 rangkaian pegunungan besar. Ada yang Mediterania dan ada yang Pasifik. Indonesia adalah negara yang beruntung karena dilalui kedua pegunungan itu. Yang di bagian barat namanya sirkum Mediterania, yang di sebelah timur namanya sirkum Pasifik. Oke nah Ibu, itulah dia letak negara kita, letak geologi negara kita berdasarkan rangkaian pegunungan besar dunia atau sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Baik anakku, kemudian kita tentang iklim. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Jadi ada iklimnya iklim muson. Iklim muson ini biasa disebut musim, ya, iklim musim. Ada 2, ada yang menyebabkan musim hujan, ada yang menyebabkan musim kemarau. Kemudian jenis iklim yang lain iklim laut. Karena wilayah kita negara kepulauan yang diapit oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, maka kita memiliki iklim laut. Karena garis laut atau garis pantai kita sangat panjang. Nah, kemudian katanya iklim panas atau tropis. Ini disebabkan karena wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu adalah lintasan matahari. Maka negara-negara yang berada di dalam lintasan matahari itu semuanya beriklim tropis. Oke anakku, mari kita lihat dulu. Nah, ini adalah pergerakan angin. Tadi Ibu katakan bahwa musim kita yang pertama adalah muson. Angin muson itu adalah angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali. Dan setiap 6 bulan sekali itu akan berganti musimnya di negara kita. Nah, jadi ini adalah angin muson barat. Anak Ibu lihat, kalau tanda panah ini ke bawah, nah ini Asia, ini benua Asia. Nah, di bawah ini benua Australia. Nah, kalau dia tanda panah ke bawah, ini menunjukkan bahwa angin bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Nah, angin ini disebut angin muson barat. Ibu ulangi sekali lagi. Angin yang berhembus dari benua Asia ke Australia itu namanya angin muson barat. Nah, angin muson barat ini bertiup dari benua Asia menuju Australia melalui Laut Cina Selatan, kemudian melalui Samudra Hindia. Ya, dia membawa banyak uap air. Karena dia membawa banyak uap air, maka turunlah hujan di negara kita. Jadi ingat anak Ibu, musim hujan di Indonesia itu ketika bertiup angin muson barat. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia ke Australia. Dan ini terjadi pada bulan November sampai April. Maka di bulan November, Oktober, November, Desember itu sampai awal Januari di negara kita musim hujan. Ya. Nah, ini dia yang disebut dengan angin muson barat. Nah, kemudian anak Ibu, ada yang juga yang disebut dengan angin muson timur atau angin muson tenggara. Nah, kalau angin ini adalah angin kebalikannya. Kalau tadi dari Asia ke Australia, maka sekarang lihat tanda panahnya, pergerakan anginnya kebalikannya. Dari Australia menuju ke Asia. Tapi pada saat angin ini berhembus, dia itu melewati laut-laut yang sempit sehingga tidak membawa banyak uap air. Karena tidak banyak membawa uap air, maka Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, Ibu ulangi sekali lagi, angin muson tenggara atau angin muson timur, angin yang berhembus dari benua Australia ke benua Asia, tetapi sedikit membawa uap air, maka Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, ini biasanya terjadi pada bulan Mei dan Oktober. Jadi pada bulan Mei dan Oktober itu Indonesia memasuki musim kemarau. Oke anak Ibu, itulah dia tadi pergerakan angin muson. Ingat, angin muson ada 2. Angin muson barat membawa curah hujan di Indonesia dan angin muson timur yang membawa musim kemarau di Indonesia. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke persebaran flora dan fauna. Nah, anak Ibu lihat ini. Ini adalah dangkalan Sunda. Ini yang merupakan dangkalan Sunda. Yang Ibu tandai ini dulu daratan. Jadi ini ada dulu daratan. Tapi di zamannya dulu ini dataran rendah. Yang seperti tali-tali ini, nah ini adalah sungai. Nah, ini dia bersatu dulu. Nah, jadi ini bersatu seluruhnya ini, Sumatera, Jawa, Kalimantan ini bersatu ke Asia. Ini yang disebut dengan dangkalan Sunda.
Sedangkan yang di Papua itu menyatu dengan di Australia. Nah, Papua dengan Australia itu menyatu dan disebut ini dengan Dangkalan Sahul. Dangkalan Sahul ini tanahnya ini Laut Arafuru ini dulu daratan. Nah, ini dulu lautnya daratan. Kemudian karena ini merupakan dataran rendah di zamannya dulu dan ini juga dataran rendah di zamannya dulu, ketika es mencair atau zaman interglasial, zaman glasial, esnya mencair kemudian menggenangi tempat-tempat yang rendah, sehingga tempat-tempat yang rendah ini tergenang air, tertutup air, sehingga dia sekarang menjadi lautan dangkal. Demikian juga dengan laut ini. Ini dulu dataran rendah, tertutup oleh air karena mencairnya es dalam jumlah yang sangat besar, menggenangi tempat-tempat yang rendah. Tempat-tempat yang rendah seperti ini tergenangi air sehingga seolah-olah tertutup air. Maka terbentuklah semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Papua. Jadi ini adalah tanah dulu ya, daratan yang menyatu. Untuk Indonesia bagian barat itu namanya Dangkalan Sunda. Untuk Indonesia bagian timur itu namanya Dangkalan Sahul. Nah, oleh sebab inilah nanti akan terbentuk pembagian persebaran flora dan fauna. Nah, persebaran flora fauna Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah itu dibatasi oleh garis Wallace. Ya, sedangkan Indonesia tengah dengan bagian timur nanti dibatasi oleh garis Weber. Nah, jadi untuk Asia wilayah barat itu memiliki flora dan fauna tersendiri. Demikian juga dengan bagian tengah, demikian juga dengan bagian timur. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat dulu persebaran flora di Indonesia. Nah, ini anak Ibu lihat, persebaran flora di Indonesia terdiri dari 6 jenisnya ya nak. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Inilah dia nak. Hutan hujan tropis ini banyak ditemukan di negara kita karena negara kita termasuk salah satu paru-paru dunia. Jadi hutan hujan tropis ini nak itu terbentang di Sumatera, Kalimantan khususnya dan juga di Papua. Cirinya dia hutannya lebat nak. Pohon-pohonnya banyak jenisnya, kemudian dia hijau sepanjang tahun. Nah, jadi hutan ini salah satu fungsinya selain diambil hasilnya juga sebagai paru-paru dunia. Maka ini wajiblah kita jaga hutan kita ya nak ya. Nah, ini namanya hutan hujan tropis. Oke. Kemudian ada hutan bakau. Pasti anak Ibu tahu. Hutan bakau ini adalah hutan yang berada di pinggir pantai. Ya nak ya. Salah satu fungsinya katanya untuk menahan abrasi dan juga menahan laju ombak tsunami. Jadi kalau tsunami datang, kalau pohon bakaunya tertata dengan baik, dengan rapi, maka laju tsunami itu bisa ditahannya. Nah, kemudian juga menahan erosi. Kalau hutan musim ini yang ada di bagian Indonesia bagian tengah, nah, contohnya anak Ibu lihat misalnya pohon jati. Nah, di Jawa Tengah banyak hutan jati anak ya. Nah, cirinya hutan musim ini dia akan menggugurkan daunnya atau istilahnya meranggas. Jadi kalau musim kemarau dia gugur daunnya, tapi pohonnya bukan mati. Nanti kalau sudah musim hujan dia bertunas kembali. Itu namanya hutan musim. Hutan rawa nak banyak ditemukan di Kalimantan karena Kalimantan tanahnya lebih banyak mengandung air. Jadi hutan rawa ini adalah rawa-rawa artinya nak ya, banyak di Kalimantan. Kalau hutan sabana ini ada di Indonesia bagian tengah, di Nusa Tenggara Barat. Hutan sabana ini nak adalah padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon besar. Biasanya untuk peternakan. Maka peternakan Indonesia ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, ada namanya hutan atau padang sabana. Nah, yang terakhir ada hutan lumut. Hutan lumut ini nak adalah hutan yang berada di dataran tinggi. Nah, biasanya dia di daerah pegunungan. Jadi daerah-daerah gunung yang tinggi itu biasanya ada hutan lumutnya. Inilah nak persebaran flora di negara kita dari hutan-hutan yang ada di negara kita. Jadi ada hutan hujan tropis seperti yang anak Ibu lihat gambarnya ini. Lebat, pohon-pohonnya banyak, hijau sepanjang tahun, dan ini juga merupakan paru-paru dunia. Kemudian ada hutan bakau, ada hutan musim, ada hutan rawa, hutan sabana, dan hutan lumut. Oke, ini adalah persebaran flora. Nah, kemudian kita akan lihat ke persebaran fauna. Seperti yang Ibu lihat tadi, persebaran fauna di Indonesia bagian barat atau disebut dia fauna asiatis, itu cirinya hewannya besar-besar dan menyusui. Ini salah satunya. Ya, harimau, gajah, badak itu termasuk hewan-hewan asiatis, besar-besar dan binatang menyusui. Ya nak ya, ini adalah termasuk binatang langka, dijaga oleh pemerintah dan kita juga tidak boleh memburunya karena dia binatang langka atau hewan langka. Dan ini hewan ini dijaga atau dilindungi oleh undang-undang. Oke. Nah, kemudian yang bagian tengah itu atau peralihan. Bagian tengah atau peralihan biasanya disebut ada hewan endemik khas Indonesia. Artinya apa ini nak?
Artinya hewan ini hanya ada di Indonesia bagian tengah. Nah, hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian tengah ini seperti burung maleo, kemudian ada komodo, kemudian ada anoa. Nah, itu tidak ditemukan di tempat lain, nah. Itu hanya ditemukan di wilayah Indonesia bagian tengah di dunia. Itulah yang disebut dengan hewan khas endemik Indonesia. Ya, ini di bagian tengah. Ini burung maleo. Nah, burung maleo ini unik karena dia kalau bertelur, telurnya sebesar badannya. Nah, sedang burung maleo ini udah mau punah, ya, mau punah. Maka dia sekarang dikembangkan oleh beberapa relawan agar tidak punah. Oke ya. Nah, ini adalah burung maleo yang ada di Indonesia bagian tengah. Nah, anak ibu ada, wah, coba lihat indahnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah burung yang salah satu burung paling cantik di negara kita. Di bagian timur itu biasa disebut fauna australis karena kan bersatu dengan benua Australia. Nah, dia biasanya di wilayah ini ada jenis binatang berkantung atau marsupial ya, binatang berkantung. Contohnya itu kanguru. Nah, selain binatang berkantong, yang paling banyak ditemukan di sana adalah jenis burung yang indah. Salah satunya adalah burung merak. Nah, ini burung merak ya, Nak ya, yang mengembangkan ekor sayapnya ini burung merak. Kemudian ada burung cendrawasih, kemudian ada burung kasuari. Nah, banyak burung indah di Indonesia bagian timur. Nah, inilah fauna yang berasal dari Indonesia Timur. Kemudian tadi ada Indonesia Barat dan juga ada Indonesia Tengah. Baik anakku, inilah dia materi yang bisa Ibu sampaikan. Besar harapan Ibu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat anak Ibu pahami, dapat anak Ibu mengerti, sehingga anak Ibu tidak kesulitan lagi dalam memahami letak geologi Indonesia, iklim yang ada di Indonesia, dan juga persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baiklah anakku, sampai di sini dulu materi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.